Dua bayangan di bawah matahari pantai. Bondi, Sydney, Australia. Matahari pantai Bondi bersinar seperti biasa, terang, hangat, seolah tak mengenal duka. Di antara keramaian itu, ada dua bayangan yang berjalan beriringan, seorang ayah dan seorang anak. Orang-orang melihat mereka tanpa curiga. Mereka tampak seperti keluarga lain yang datang ke pantai. Diam, tertutup, tak menonjol. Tak ada yang tahu bahwa di balik langkah itu, ada hati yang telah lama tersesat, ayah yang kehilangan arah. Sang ayah menyimpan dunia di dalam kepalanya, dunia yang dipenuhi rasa gagal, kekecewaan, dan amarah yang tak pernah diakui. Ia merasa hidup tidak memberinya tempat. Ia menganggap dirinya diabaikan, disingkirkan, dilupakan. Alih-alih membawa lukanya kepada Tuhan, ia memilih memeliharanya. Alih-alih mencari pertolongan, ia membiarkan kepahitan tumbuh. Firman Tuhan telah lama mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal jam 4:23. Namun hatinya tak dijaga, dan ketika hati tak dijaga, kegelapan menemukan rumahnya. Anak yang meniru kesunyian. Anaknya berjalan di sisi sang ayah muda, rapuh dan terikat oleh hubungan darah serta pengaruh. Ia tumbuh dalam bayang-bayang luka yang bukan sepenuhnya miliknya, namun ia warisi. Ia belajar tentang dunia bukan dari kasih, melainkan dari kemarahan. Ia belajar tentang kekuatan bukan dari kebenaran, melainkan dari dendam. Ketika seorang anak kehilangan teladan yang benar, ia mudah percaya bahwa kesesatan adalah keberanian. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Amsal 22:6. Tetapi jalan itu tak pernah ditunjukkan. Detik yang mematahkan banyak hidup, lalu terjadilah detik yang memisahkan sebelum dan sesudah. Pantai yang dipenuhi tawa berubah menjadi tempat ketakutan. Orang-orang yang tak saling mengenal saling berlari, saling berdoa, saling memeluk. Jerit dan air mata menggantikan suara ombak. Apa yang dilakukan dua manusia, itu bukanlah keberanian melainkan kegagalan total sebagai manusia. Mereka tidak sedang menyampaikan pesan. Mereka sedang menumpahkan kehampaan batin mereka ke atas orang-orang tak bersalah. Dan kebenaran yang pahit pun terungkap. Kekerasan tidak pernah memberi makna, hanya melahirkan duka yang berantai. Akhir yang tak membawa damai. Semua berakhir tanpa kemenangan, tanpa kehormatan, tanpa pengampunan yang bisa menghapus akibatnya. Nama mereka tercatat bukan sebagai tokoh, melainkan sebagai peringatan bahwa ketika manusia menolak terang, kegelapan akan menelan bukan hanya dirinya, tetapi juga orang lain. Nasihat firman Tuhan, jalan yang seharusnya ditempuh. Firman Tuhan dengan tegas menolak jalan kekerasan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus jam 1:20. Tidak ada amarah yang kudus ketika nyawa direnggut. Tidak ada pembenaran ketika kasih ditinggalkan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13:4-5. Kasih tidak melukai. Kasih tidak membinasakan. Dan bagi siapapun yang sedang memikul beban gelap, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28. Tuhan menyediakan jalan keluar bukan melalui kebencian, tetapi pertobatan. Penutup. Peringatan bagi semua manusia. Kisah ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dibenarkan, bukan untuk dimuliakan. Ini adalah peringatan keras bahwa luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan berubah menjadi racun. Amarah yang dipelihara akan mencari korban, dan jiwa yang menolak terang akan tenggelam dalam gelap. Karena hanya satu yang mampu menghentikan lingkaran kejahatan, kasih. Tuhan yang diterima dengan kerendahan hati